Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, kami dari tim kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 ini, kita ada 14 orang, untuk 14 orang peserta, yaitu yang pertama ada Bapak Aritya Wisesa, nah, yang kedua ada Bapak Rizal Pahroji, yang ketiga ada Bapak Galih Preti Oktavia, untuk yang keempat ada Ibu Herita Rahayu, untuk yang kelima ada Bapak Fauzia, maaf Ibu Lutfiani Fauzia, untuk yang keenam ada Bapak Pikri, untuk yang kedelapan ada Bapak Asep Ramadan, untuk yang kesembilan ada Bapak Muhammad Ilham Aditya, untuk yang ke-10 ada Ibu Widi Aditya Nugraha, maaf Bapak Widi Aditya Nugraha, untuk yang ke-11 ada Bapak Arif Kusdiana, dan untuk yang ke-12 itu saya sendiri yaitu Ricky Bernaldi. Untuk yang selanjutnya ada Ibu Ayinu Ajijah. Untuk yang keempat ada Bapak Asep Rohman. Ya, untuk kelompok 3 ini kita untuk lebih fokus ke proses penciptaan dan penghancuran ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya itu beberapa slide nanti akan dibagi-bagikan atau akan dijelaskan oleh rekan-rekan di suatu kelompok atau kelompok kita. Nah, untuk pengertiannya dulu ya, agar nanti intermezzonya dulu. Nah, ini ada pengertian. Ada banyak sekali pengertian tentang proses pada sistem operasi ini ya. Ada sistem operasi apa. Nah, tapi di sini di antaranya itu ada sebuah proses ya Bapak Ibu, ada sebuah proses yang disebut atau bisa dianalogikan adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perencanaan sistem operasi. Nah, untuk yang selanjutnya juga di sini akan kita bahas juga nanti proses atau proses program yang sedang dieksekusi, kemudian ada proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan bisa dijadwalkan oleh suatu sistem operasi. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita atau rekan kita juga, yaitu tentang penciptaan proses. Silakan untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aritya Wisesa. Untuk saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu proses pada sistem operasi. Ada beberapa pengertian untuk sistem operasi. Mungkin diantaranya yang pertama, proses adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi. Sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada rancangan sistem operasi itu. Untuk yang kedua, ada proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi itu. Untuk yang ketiga, proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan menjadwalkan oleh sistem operasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu penciptaan pada proses sistem operasi. Untuk pengertiannya yaitu penciptaan proses adalah hal yang paling pertama dilakukan oleh sistem operasi. Jadi misalkan sistem operasi itu akan menjalankan proses yang saat pertama kali itu dia dihidupkan. Oleh karenanya dia akan mengakses aplikasi terlebih dahulu yang harus ada proses yang bisa diakses. Untuk contoh di sini adalah proses startup pada sistem operasi Windows, yang dimana Windows akan otomatis menjalankan sistem yang sudah diizinkan oleh user untuk pertama kalinya. Mungkin seperti ini ya untuk contohnya, bisa kita lihat di
Task Manager untuk sistem operasi Windows, lalu pilih tab Startup, dan di situ ada contoh-contoh aplikasi yang dijalankan oleh sistem operasi Windows. Untuk Linux atau yang lainnya mungkin akan ada sedikit perbedaan. Oke, dan untuk yang ini adalah alasan penciptaan proses pada sistem operasi. Ada beberapa alasan. Yang pertama, terdapat job baru. Yang kedua, ada pemakaian interaktif. Yang ketiga, ada sistem operasi itu memproses untuk memberikan layanan. Jadi misalkan SO itu mencatatkan proses untuk memenuhi satu fungsi pada program pemakai tanpa mengharuskan pemakai menunggu. Dan yang terakhir ada proses menciptakan proses anak. Jadi untuk proses modularitas atau mengeksploitasi konkurensi, proses memerintahkan pembuatan sejumlah proses. Ada beberapa tahapan untuk menciptakan proses pada sistem operasi. Yang diantaranya yang itu, satu, memberi satu identifier unik ke proses baru itu. Jadi isian baru ditambahkan ke tabel proses untuk yang berisi satu isian per proses. Yang kedua, bisa mengalokasikan ruang untuk proses yang mau dikerjakan. Lalu yang ketiga, jika ingin menciptakan proses, PCB itu harus diinisialisasi terlebih dahulu. Dan yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Dan yang terakhir, bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuatkan struktur data oleh sistem operasi itu. Lalu untuk yang kedua ada penghancuran proses. Penghancuran proses itu adalah kebalikan dari sistem operasi yang menciptakan proses tadi. Jika yang tadi adalah menciptakan, mungkin yang ini adalah menghancurkan proses. Penghancuran proses dapat melibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah sumber daya yang digunakan akan dikembalikan. Jadi sumber daya yang sudah diciptakan tadi akan dikembalikan lagi ke awal semula. Yang kedua, proses penghancuran dari tabel proses. Yang ketiga, PCB yang sudah diinisialisasi tadi akan dihapuskan. Yang keempat, proses dari turunan induk juga akan dihapuskan. Dan yang terakhir, proses anak tidak akan dihancurkan jika proses induk dihancurkan. Karena proses anak itu benar-benar independen, yang artinya itu bebas. Ada beberapa contoh untuk penghancuran proses, mungkin diantaranya seperti komputer atau yang kita gunakan mengalami memori yang sudah penuh. Jadi misalkan dalam komputer itu kan terhadap maksudnya ada RAM yang digunakan atau memori yang digunakan tuh. Jadi misalkan ada beberapa komputer dengan spek rendah itu, jika memorinya penuh maka aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak berguna itu akan ditutup otomatis oleh sistem operasinya. Terdapat alasan-alasan untuk menghancurkan proses pada sistem operasi. Yang pertama, selesainya proses secara normal. Jadi misalkan proses yang sudah selesai akan dihancurkan otomatis jika itu prosesnya normal. Yang kedua, batas waktu telah terlewati. Dan yang ketiga, memori yang tidak tersedia, contoh yang seperti contoh yang tadi. Dan keempat adalah pelanggaran terhadap batas memori. Terus ada alasan dihancurkan proses yang tadi lanjutannya. Terjadi kesalahan, terjadi kelainan aritmatika, waktu telah kadaluarsa, terjadi kegagalan pada input atau output. Mungkin ini udah contoh-contoh yang tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita jelaskan secara rinci, namun tidak terlalu rinci dan tidak terlalu menyeluruh ya Bapak Ibu, karena keterbatasan untuk waktunya Bapak Ibu. Jadi kami mohon maaf untuk ketidaklengkapannya.
Mungkin bisa kita jelaskan kembali atau kita tarik kesimpulannya ya Bapak Ibu terkait dengan presentasi hari ini. Jadi suatu proses itu ketika ada diawali atau diciptakan pasti ada yang namanya juga harus dihancurkan atau harus diselesaikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan penciptaan atau pembuatan suatu proses itu bagaimana, kemudian eh, penghancurannya seperti apa. Pada dasarnya antara Windows dengan Linux ataupun OS-OS yang kita pelajari saat ini itu hampir sama pada umumnya, hanya beberapa saja yang berbeda, di antaranya dari bahasanya saja yang berbeda, kemudian yang kedua ada interface-nya. Mungkin Bapak Ibu eh, kami cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan tatap muka. Maaf, bukan tatap muka ya kalau kayak gini berarti ya Bapak Ibu, berarti online seperti itu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan kami, atas kekurangan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.